Sekarang kita lanjutkan kembali dengan soal yang lain. Ya, oke. Nah, oke, sekarang kita masuk konsep yang lain ya. Oke. Konsep yang lain adalah bagaimana menghitung jarak titik ke bidang. Itu jarak titik ke garis ya. Bagaimana menghitung jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang itu akan mudah kalian pahami kalau kalian sudah menguasai jarak titik ke garis ya. Karena nanti prinsipnya begini, jarak titik ke bidang akan kita alihkan menjadi jarak titik ke garis pada bidang. Gitu loh. Tapi garisnya jangan garis sembarangan, tapi garis yang benar-benar representatif atau mewakili bidang. Bagaimana garis yang representatif? Oke, kita lihat ya. Nah, konsep jarak titik ke bidang adalah bila kakak punya titik namanya A, kemudian kakak punya bidang di bagian bawahnya bisa begini ya, ada bidang L lagi lah begitu ya, bidang L. Maka jarak titik ke bidang itu adalah ruas garis tegak lurus ya, ruas garis tegak lurus dari titik itu pada bidang ya, karena dia jarak terpendek selalu tegak lurus ya. Jadi kalau ibaratnya begini, ini bidang datar, tegak lurus itu bisa diibaratkan kalau kakak punya kelereng, kalau kakak jatuhkan ke bawah, nah jatuhnya pasti tepat tegak lurus kalau tidak ada angin besar begitu ya. Nah ini dia di sini misalnya A aksen, nanti ini ada garis-garis nih yang mewakili misalnya gitu ya. Nah gitu kan. Nah maka jarak titik ke bidang akan diwakili dengan jarak titik ke garis. Tinggal kita nanti gunakan jarak titik ke garis untuk bisa menghitung jarak titik ke bidang ya. Maka jarak A ke L adalah A aksen. Paham? A aksen. Oke, kita lihat sekarang contoh soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, masih kubus. Kita belajar dari yang mudah-mudah ya. Kubus, kakak gambar lagi kubusnya. Nah, kira-kira begitulah ya. Oke. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Pertanyaannya adalah jarak H ke B, C, G, F. H itu titik sebelah sini, B, C, G, F adalah sisi sebelah kanan. Ya, kita istilahnya menghitung yang mudah-mudah dulu ya. Di mana rusuknya diketahui 8 cm. Begitu. Bagaimana kita menghitung jarak H ke B, C, G, F? Ya, maka kamu harus menarik garis yang tegak lurus dengan B, C, G, F. Ya, ternyata cukup kamu tarik H ke G. Karena H ke G adalah ruas garis yang tegak lurus dengan B, C, G, F. Jadi posisinya gimana? Posisinya kira-kira begini. Nah, ini B, C, G, F sebelah kanan. Ini di sini begini kira-kira. Tegak lurus kan? Kalau ke sini kan nggak tegak lurus. Ya, miring. Ke sini kira-kira. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, maka cukup panjang HG. Nah, sehingga sederhana. Jarak H ke B, C, G, F itu, nah, jadi si H aksennya itu berimpit dengan G. B, C, G, H. Kok B, C, G, H ya? B, C, G, F itu akan sama dengan HG ya. Dimana panjang HG sama saja dengan panjang rusuk, karena dia kubus, sama dengan 8. Selesai ya, gampang. Oke, coba kita lihat soal yang lain yang lebih menantang. Nah, bosan kubus mulu, coba kita lihat limas sekarang ya. Limas tahu kan limas ya? Ya, bilangan setelah 4. Nah, 1, 2, 3, 4, limas ya. Nah, lihat baik-baik.
Nah, limas adalah bangun ruang, ya. Bangun ruang seperti ini. Seperti piramida lah ya, bentuknya piramida. Kita buat alasnya dulu. Biasanya begitu kalau kita menggambar limas, lalu kamu bikin perpotongan antara diagonal bidangnya. Begitu. Nah, di titik ini kita tarik garis tingginya sampai sini, lalu kamu tinggal tarik ke sini. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Nah, hati-hati karena ini garisnya ada di sebelah depan, ini garis di belakang, kita putus ya. Gitu. Kita putus ya. Ya, kapan jadiannya? Oke. Nah, itu dia. Nah, kita punya T A B C D. T A B C D. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian panjang rusuk di sini 10 cm, yang ini 12 cm ya. Oke. Kemudian pertanyaan dalam soalnya adalah jarak titik pada bidang ABCD. Titik T pada ABCD ya. Nah, kalau tadi A aksen, kalau T agak bahaya gitu ya. Kakak ganti dengan P saja ya. Nah, kayak TP saja begitu ya. Jangan T aksen, jangan gitu ya. Nah, TP. Nah, TP saja. Kan huruf banyak ya. Nah, itu P. Kemudian kemudian dikatakan dalam soal yang ini adalah jarak T pada bidang ABCD. Nah, si garis tinggi pada suatu limas persegi, perhatikan. Jadi limas persegi itu ada limas yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Limas beraturan adalah limas yang rusuk alasnya semuanya sama. Kemudian namanya ini rusuk tegak, walaupun tidak tegak lurus. Rusuk tegaknya semuanya sama. Itu limas beraturan. Kalau limas tidak beraturan ya kebalikannya, bisa alasnya berbeda atau bisa tingginya rusuk tegaknya juga berbeda. Nah, prinsip untuk limas yang beraturan bahwa ya garis tinggi dari dari puncak ke alasnya selalu tepat di perpotongan diagonal bidang. Kakak ulangi ya. Jadi jarak dari puncak ke alas atau garis tingginya itu akan tepat di titik potong diagonal bidang kalau limasnya beraturan. Kalau tidak beraturan tidak begitu ya. Ya, tidak begitu. Nah, oke, perhatikan. Berarti kita mencari TP. Berarti ini sudah pasti tegak lurus. Ya. Nah, kita harus menggunakan formula yang kita punya di sini 10. Ya. Mana yang kita perhatikan? Karena kita punya TC. Di sini P. Ya. Berarti kita hendak menghitung jarak T sekarang ke P. Ya, ada garis nggak yang melibatkan P? Ada, PC. Nah, ini sudah pasti tegak lurus. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ya. Nah, berarti jarak T ke ABCD sama saja dengan jarak T ke PC, berarti si TP. Oke. Nah, segitiganya segitiga ciku-ciku ya. Di sini T PC. Nah, panjang TP enggak tahu, panjang TC-nya sudah ada 12 cm. Panjang PC gimana? Ini persegi. AC diagonal bidang. Diagonal bidang persegi sama dengan diagonal alas kubus. Tinggal tambahkan akar 2. 10 akar 2. Maka panjang PC sama dengan setengah dari si AC sama dengan setengah dari 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Berarti panjang PC adalah 5 akar 2. Nah, ini mana bisa dibuat sama yang kayak tadi. Berarti kamu harus hitung manual ya. Dihitung secara manual ya. Berarti panjang TP yang kita cari sama dengan, kalau sisi miring diketahui berarti kuadratkan begini ya. Tuh, kuadratkan begini. Diakarkan. Pengurangan. Oke. 12 kuadrat, hati-hati jangan bilang 24. Nah, kalau panik begitu biasanya kalau 12 kuadrat adalah 144.
5 kuadrat bukan 10, 25. 25 kali 2 hasilnya 50 ya. Nah, 104 dikurangi 50 hasilnya berapa? 94 ya. Jadi akar 94 itu dia ya jawabannya. Oke, itu jarak titik ke bidang. Contoh lain misalnya limasnya sekarang limas segitiga, masih beraturan. Nah, cuma masalahnya limas segitiga itu tidak memiliki diagonal bidang. Nah, beda lagi nih ya. Kalau tadi kan limas memiliki diagonal bidang ini ya. Nah, perpotongan diagonal bidangnya ada ketahuan. Nah, sekarang bagaimana dengan limas segitiga ya? Nah, kita gambar limas segitiganya. Kita bikin alasnya dulu. Begitu. Ya. Nah, sekarang begini caranya. Kita bikin yang namanya garis berat. Garis berat itu memotong garis yang dari titik sudut memotong sisi di depannya sama panjang. Nah, gitu ya. Jadi ini sama tegak lurus. Loh, kok bisa tegak lurus? Karena dalam soal dikatakan dia limasnya beraturan dan memiliki panjang semuanya sama 12 12 12 ya. Nah, kakak tarik juga dari sini. Ya, nah, maka perpotongan dari garis berat itu dinamakan titik berat. Nah, inilah yang namanya titik pusat segitiganya. Ya, titik pusat segitiga. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Kalau ini perpotongan di antara diagonal bidang, kalau ini perpotongan dari garis beratnya. Nah, puncaknya itu nanti jatuhnya di sini diukurnya ke puncak ya. Nah, jadi kita bikin puncak dari sini, dibuat putus-putus dulu lah. Gitu. Nah, kalau bikin ces 1, ces 2, ces. Nah, karena dia agak memotong, kita hapus ya. Hapus. Nah, ini dia memotong, hapus. Ya, kok bengkok. Nah, kayaknya gambarnya kurang miring ke sini ya. Nah, kita miringkan dulu sedikit ya. Oke, supaya lebih jelas kakak miringkan dulu. Nah, begini kira-kira. Nah, nggak apa-apa kalau bikin begini. Namanya juga gambar perspektif ya. Nah, ini. Nah, begitu. 1, 2. Nah, kita putus di situ. Nah, gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Bisa dikatakan T D A B C ya. D A B C ini 8 akar 3. Kemudian sisinya semuanya sama 12 ya. Oke, nah di sini ada titik-titik yang belum diketahui. Nah, ini titik apa nih? Pertemuan antara garis berat dengan sisi BC kita namakan misalnya sisi P. Ya, ini sisi Q misalnya. Lalu ini sisi O, ya enggak apa-apa ya, POQ. Nah, oke, sudah lengkap. Sekarang pertanyaannya adalah dalam soal ini adalah jarak D pada alas limas ya, jarak D pada alas limas ya. Nah, kita harus lihat garis yang akan kita gunakan. Misalnya garis AP ya. Maka jarak D ke ABC akan kita geser menjadi jarak D ke garis AP ya. Oke, karena garis AP ini mengandung O, di mana O ini pasti tegak lurus ya. Ingat, yang namanya garis tinggi selalu jarak, konsep jarak selalu garis yang tegak lurus begitu. Nah, bagaimana nyari DO-nya? Oke, sekarang berarti kita harus tahu si AP-nya. Ya, panjang si AP. Panjang AP berapa? Nah, kita harus melihat segitiga mana. Ya, kita cari AP nih. Cari AP. Ya, cari AP. Segitiga mana yang mengandung AP? Nah, kita punya yang namanya segitiga APB. Ada AP-nya kan? APB. APB siku-siku. APB siku-siku. Panjang BP 6. Loh, kok bisa 6? Karena ini garis berat. Garis berat membelah menjadi dua bagian yang sama.
Panjang AP tidak tahu, panjang AB-nya 12. 12 bisa kita buat 6 akar 4. Betul? Maka kalau ini 6 akar 1. Tuh, gampang kan? Tinggal 4 kurang 1. Jadi 6 akar 3. Nah, cara magic ya. 6 akar 3 panjang AP. Nah, sekarang kita mencari panjang DO. Ya, panjang DO. Nah, kalau kita lihat, kita buat segitiganya saya pisahkan. Lalu di sini O, ini AP. Panjang AP-nya sudah ketahuan 6 akar 3. Ya. Lalu panjang DA juga sudah tahu nih 8 akar 3. Yang ini pun tegak lurus karena dia jarak. Maka untuk menghitung DO, karena kita punya yang ini, kita pakai si AO. Kalau AO sudah diketahui, tinggal pakai Pythagoras dapat DO. Nah, masalahnya berapa panjang AO? Apakah tengah-tengah atau tidak? Nah, kita harus cari dulu panjang DP. Nah, panjang DP. Nah, kalau kamu cari panjang DP juga, mungkin agak lama lagi nyarinya, ya. Sebenarnya tidak lama sih, karena panjang DP dengan panjang AO, ini panjang DP dengan panjang AO sama. Loh, kok bisa sama? Ya. Panjang DP dengan AO, oh beda. Harus kamu cari dulu ini, ya. Ini 8 akar 3, ini 6, mulain lagi, beda. Maka ini segitiganya segitiga sembarang, ya, agak sulit ngitungnya. Nah, kita gunakan konsep cepat saja. Perhatikan baik-baik bahwa yang namanya titik berat, ya, yang perpotongan garis berat akan membagi garis berat dengan perbandingan 2:1. Selalu begitu. 2:1. Jadi sisi yang panjangnya 2, yang pendeknya 1. Ya. Maka untuk panjang AO berarti cukup 2/2 tambah 1. Gitu ya, ditambahkan dikali panjang AP. Gitu kan? Cara nyari yang namanya perbandingan kan ya? Oke, berarti kita punya ini berapa? 2 tambah, kok 2 tambah 3? Nah, ini antara otak dengan tangan kurang sinkron ini ya. Nah, tadi bilang 1, tulisnya 3. Nah, berarti 2/3. Tuh kan? Ya, kurang vitamin nih kayaknya. 2/3 dikali 6 akar 3. Nah, 6 bagi 3, 2 kali 2 hasilnya 4 akar 3. Nah, dapatlah ini 4 akar 3. Oke? Dengan cara yang sama, kita buat nih 4 kali 2. 2 itu akar 4. Akar 4 kali akar 3, akar 12. Ya, sehingga kita bisa nyari 4 akar 12, 4 akar 3. Maka ini jadi 4 akar 9. Gitu kan? Atau sama dengan 12. Cara magicnya. Jadi tidak perlu pakai Pythagoras karena agak lama. Karena kebetulan itu bisa kita hitung dengan cara ini saja. Oke, tetap semangat.